Alhamdulillah. Kabar sehat siang hari ini, dokter? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga keluarga diberikan keberkahan, kelimpahan, dokter. Amin, amin, insyaallah. Demikian juga Amin. di sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, dokter, ini boleh diberikan preview singkat nih, Ramadan bersama pandemi, kira-kira seperti apa nih, dokter? Iya, Bismillah. Ya, jadi sebenarnya sih mau pandemi atau mau tidak pandemi ya Ramadan ya tetaplah Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan di mana kita eh, memperbaiki amal, khususnya memberi asupan lebih banyak kepada jiwa, hati, iman kita atau panglima kita, kolbu tadi. Harusnya sih seperti itu. Jadi mau ada tidak ada wabah, mau ada tidak ada apa tuh namanya apa tuh namanya makanan segala macam, Ramadan tetap Ramadan gitu kan. Maka Ya, pesannya emang jangan sampai Ramadan ini amal. yang menangis meninggalkan kita karena kitanya malah justru sibuk dengan Hmm, virus tapi tidak sibuk dengan ya, Al-Quran. ya. Baik, baik, dokter. Ini sepertinya sudah tidak sabar untuk bisa segera dimulai nih, dokter. Kita juga ingin mengetahui seperti apa sih menjaga Ramadan biar tetap prima dengan pola hidup Islam yang begitu. Tafadhol, dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob kita, Zat yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya Dia terbitkan matahari tadi pagi, yang dengan kasih sayangnya Dia kembalikan kembali ruh kita yang semalam diambilnya, ditangguhkannya. Dengan kasih sayangnya hari ini mata kita, kaki kita, tangan kita semua bergerak, berjalan dengan sendirinya tanpa kita perintahkan, atau mungkin itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ini pun bukan karena kita punya mata, tapi karena Allah yang berkehendak kita untuk bisa melihat. Kita bisa mendengar bukan karena kita punya telinga, tapi Allah yang berkehendak kita bisa mendengar dengan telinga itu. Karena ada orang yang punya mata, punya telinga, tapi tak mampu mendengar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sentil mereka dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fis sudur. Tidakkah kau berjalan di muka bumi yang dengan hati itu kau merasa, dengan telinga kau mendengar, bukan mata yang buta kata Allah, tapi hati yang buta di dalam dada. Waliya'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari hati yang buta, mata yang buta, telinga tak mampu mendengar, tak mampu menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Yang termasuk di Ramadan seperti ini. Salawat dan taslim kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang semoga di akhir zaman seperti ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita terus-menerus diberikan kekuatan untuk bisa menegakkan atau melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Karena begitu berat melaksanakan agama di era seperti sekarang, begitu berat melaksanakan sunnah-sunnah Nabi di era seperti sekarang. Tapi Nabi katakan bahwa ya seperti memegang bara api, begitulah sunnah itu. Berat, tapi jangan pernah kau lepaskan, gigitlah dengan gigi gerahammu. Dan kalau kita bicara Ramadan, Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan sebenarnya adalah bulan yang sangat luar biasa, yang harusnya kita bahagia dengan adanya bulan ini, bukan malah justru panik dengan adanya wabah ini itu segala macam. Kalau kita mungkin Anda yang sudah berumur 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, berapa tahun sih kita mungkin, sebutlah mungkin tahun ini, katakanlah kita nggak bisa berkumpul dengan orang tua, nggak bisa berkumpul dengan keluarga, tapi kita punya katakanlah 15 tahun yang kita sudah berkumpul dengan mereka. Allah cuma ambil sedikit saja nikmat itu. Allah cuma ambil sedikit atau dikurangi saja nikmat itu, tapi kita sudah begitu luar biasanya mengeluh dan seterusnya lah. Bahkan Ramadan sekarang sudah tinggal 14 hari lagi, semoga Allah sampaikan kita. Bahkan harusnya kita mungkin nasihat buat saya pribadi ya, menangis ya, karena mungkin Al-Quran tidak terlalu banyak dibaca ya, mungkin sibuk dengan baca lihat berita nih, siapa yang mati lagi, mana yang lockdown lagi, PSBB segala macam. Masya Allah, begitulah dunia.
Begitulah dunia itu menipu kita. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, dan ketahuilah bahwa dunia itu main-main aja gitu kan. Maka Ramadan ya dengan di tengah wabah seperti ini justru malah harusnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat lagi dengan syariat-syariat baginda Nabi SAW yang sudah dicontohkan oleh beliau. Harusnya seperti itu. Kayak sekarang mungkin bagi yang biasa mau dekat-dekat sahur atau buka itu pergi beli es kolak gitu kan, atau mungkin beli es buah segala macam, sekarang mau keluar juga udah banyak mikirnya gitu kan. Kalau mau mau dibeli pakai Gojek atau mungkin ojek online gitu ya, itu ya beli kolak 10.000 gitu kan atau 5.000, Gojeknya 15.000 gitu kan, mendingan nggak usah gitu kan. Maka lagi saya sampaikan, sebenarnya kalau kita lihat begitu luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita semua, teman-teman sekalian, para para muslimin ya, yatim mandiri dan simpatisan dari lembaga zakat yatim mandiri, maka Masya Allah, harusnya kita berbahagia sekali diberikan Ramadan. Apapun yang ada saat ini, maka itulah yang terbaik dari Allah. Itu kata kuncinya. Jadi sekarang misalkan nggak bisa keluar, itulah yang terbaik. Maka jangan pernah mengatakan bahwa kalau ada orang ditanya, Bapak Ibu sekalian, kapan waktu terbaikmu? Maka mungkin bisa jadi dia mengatakan waktu menikah, waktu wisuda, waktu kerja, waktu punya anak, waktu-waktu segala macam. Dia selalu menisbatkan sesuatu dengan sebab. Padahal sebenarnya kalau ditanya kapan waktu terbaik kita, ya sekarang waktu terbaik. Saat ini waktu terbaik saya. Waktu terbaik kita adalah waktu terbaik kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, Allah sendiri yang mengingatkan kita, wa'auzubillahi minasyaitonir wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kesabaran kebaikan itu saja hidup kita sebenarnya. Karena itu sumber kebahagiaannya. Karena itu adalah sumber kebaikannya. Maka Masya Allah tabarakallahnya kalau kita jadikan Ramadan seperti saat ini, katakanlah kita lebih banyak bersabar, kita lebih banyak berbuat baik lagi. Sekarang mungkin nggak bisa keluar, Anda bisa pakai mobile banking, phone banking ya, atau apapun bentuknya untuk bersedekah, untuk berbagi kepada orang lain. Banyak pilihannya sebenarnya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ya kalau kita lihat lah mungkin kita mungkin ada dua list atau dua kotak. Kotak pertama katakanlah nikmat yang sudah Allah beri, dan kotak kedua nikmat yang Allah kurangi atau belum Allah beri. Maka saya yakin jauh lebih banyak kotak yang isinya nikmat yang Allah beri. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, maka niscaya kau tak akan mampu menghitungnya. 11 bulan kita sudah berluar biasa. Banyak orang sudah luar biasa dengan makanan puasa, jarang sayur, jarang buah, jarang air putih, jarang. Tiap hari isi badannya, yang dimasukkan dalam badannya hanya makanan yang memenuhi seleranya dia. Ramadan, kita diberi space waktu makan sedikit sekali loh. Kalau teman-teman pernah ngitung ya, coba kita hitung. Katakanlah jam 4 kita sahur ya. Sekarang Jakarta rata-rata 4:30 lah subuh. Katakanlah jam 4 dia sahur. Terakhir dia makan tuh jam 4 katakanlah. Kemudian dia baru berbuka lagi jam 6. Berarti sudah ada 12 tambah 2, sudah 14 jam dia tidak makan. Kemudian dikasih rentang waktu sebentar. Dikasih rentang waktu sebentar antara zuhur atau maghrib sama isya atau tarawih. Katakanlah itu sekitar 1 jam 2 jam. Itu waktu makan sejam 2 jam. Ya, kemudian habis itu tidur lagi. Dia persiapan bangun malam lagi, lebih banyak aktivitas fisiknya kita untuk ibadah. Emang itu esensinya Ramadan, tapi sayangnya banyak orang itu waktu Ramadan, khususnya waktu berbuka puasa, sama aja nggak ada bedanya gitu dengan waktu-waktu yang lain. Sehingga waktu katakanlah 15 menit, katakanlah begini ya, kita puasa 14 jam totalnya. Kemudian 10 menit makanlah semakan-makannya, katakanlah ada inilah itu segala macam. Paling juga penuh sebentar, nggak ada apa-apanya gitu kan. Nggak ada katakanlah makanan yang tadi kayaknya lezat, sedap, sehat, segala macam. Dalam waktu 10 menit kemudian, setelah 10 menit, udah selesai. Nggak ada selera lagi kita sama. Begitulah dunia. Nah, Ramadan tuh harus mengajarkan hal seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Ya, mengajarkan apa? Mengajarkan janganlah banyak makan lagi. Karena memang banyak makan itu melemahkan iman kita. Ya, kalau Anda baca dalam buku Tibul Qulub ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan bahwa salah satu dari 5 penyebab lemahnya iman itu adalah banyaknya makan.
Banyak makan apa yang terjadi? Pasti muncul masalah di badan. Apalagi yang dimakan sudah sesuatu yang tidak layak, bukan tidak layak sih, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan badan. Ya, sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan badan. Bahkan saya membaca dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang doktor di Jepang, dia katakan ternyata puasa itu bisa memperbaiki gen. Coba, Masya Allah kan. Kita lihat umat Islam itu harusnya menjadi umat yang sangat kuat, sangat hebat. Ya, dengan iman mereka, dengan syariat Allah perintahkan ada 30 hari Ramadan, ada Syawal, ada Ayyamul Bid, ada Senin Kamis, ada puasa sunnah, ada puasa Daud, Masya Allah. Bayangkan kalau seandainya kita mengikuti perintah-perintah itu. Itu sebabnya sering saya sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Semua syariat menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah. Kurang sehat apa puasa? Kurang sehat apa bangun malam? Kurang sehat apa sholat? Coba. Sholat itu kalau dari sisi fisik kita akan dapat, tapi dari sisi aspek ruhiyahnya kita akan dapat. Sholat disuruh tumaknina, disuruh tenang. Sholat nggak boleh tergesa-gesa. Sholat itu membutuhkan kekuatan, maka kita pun jadi raga kita akan kuat. Maka begitulah yang dicontohkan para salafus soleh zaman dulu, gitu kan. Maka Masya Allah, tabarakallah, kalau kita ngerti esensi ini, Bapak-Bapak sekalian, maka bahagianya kita dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan kita tidak fokus lagi ngurusin raga. Kita memperbesar jalur komunikasi atau jalur hubungan kita dengan Allah melalui hatinya kita, melalui kolbunya kita, melalui imannya kita. Itulah esensi Ramadan. Maka kata Nabi SAW, orang yang sedang berpuasa itu kan kebahagiaan. Coba kata Nabi, kebahagiaan. Kebahagiaannya itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama saat dia berbuka, yang kedua saat dia bertemu dengan Allah. Itu kan puasanya itu mengantarkan dia untuk bertemu dengan Allah nanti. Karena kita nggak tahu berapa kadar pahala dari yang Allah berikan dengan puasa tadi. Subhanallah kan. Yang sayangnya itu dipelintir lagi gitu kan. Orang yang puasa katanya tidurnya ibadah, tidur aja dari sahur ya. Habis subuh dia bangun nanti, habis itu tidur lagi sampai zuhur bangun lagi, asar, nanti bangun lagi untuk tidur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang kayak begitu, Pak. Ada. Percayalah. Ya. Kenapa? Karena orang kayak begitu tidak merasakan lezatnya, manisnya iman. Kalau Anda diberikan makanan, Bapak-Ibu sekalian, yang katakanlah satu piring makanan sehat, makanan enak, lezat gitu kan, kita pasti akan dengan senang hati memakannya. Maka sebenarnya iman itu jauh lebih lezat, jauh lebih sedap, jauh lebih menyehatkan daripada makanan tadi, iman. Ya, imannya seseorang itu. Itu sebabnya kalau kita baca dalam kisah-kisah para salafus saleh atau orang-orang saleh zaman lalu, bahkan orang yang mati syahid itu, kalau ditanya, waktu mereka sudah ruh mereka berterbangan itu di surga segala macam gitu, kita baca hadisnya gitu kan. Nabi menjelaskan kepada kita ketika Allah memaksa mereka untuk meminta kepada Allah. Apakah mereka minta, ya Allah masukkan kami ke surga supaya kami bersenang-senang di surga? Enggak, ternyata mereka minta kepada Allah apa yang mereka sampaikan, ya Allah izinkan kami untuk hidup kembali ke dunia, kemudian kami berperang lagi, kemudian mati lagi, kemudian hidup lagi begitu. Nah Allah bilang nggak bisa. Maka mintalah kepada Allah di bulan Ramadan ini kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, kekuatan untuk melek matanya, kekuatan untuk kakinya kuat, ototnya kuat untuk melaksanakan sholat, ya, matanya kuat, lisannya kuat untuk membaca Al-Quran, telinganya kuat ya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu yang kita minta, sehingga itulah yang menjadi kekuatan buat diri kita. Ya, Bu sekalian. Seperti itu harusnya, idealnya. Ya, kalau kita kembalikan ke esensi itu, Ramadan sebagai bulan kegembiraan, bulan kebahagiaan, karena Al-Quran itu membawa kabar berita, kabar baik, ya, kabar yang gembira, ya, memberikan informasi-informasi dan Ramadan adalah bulan itu. Ya, maka sebenarnya kalau Anda yang sedang membaca Quran, mungkin saat ini bulan Ramadan, minta kepada Allah, berniatlah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penghibur hatiku, penyejuk hatiku, penawar sakitku. Jadikan Al-Quran ini sebagai penguat tulang-tulangku, ya Allah. Boleh nggak minta begitu? Boleh, minta aja sama Allah. Ya Allah jadikan setiap huruf-huruf Al-Quran ini membuka pintu-pintu kebaikan, rahmat, ampunan untukku, ya Allah, dan keluargaku. Minta terus sama Allah kayak begitu, maka kita tidak akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting. Alhamdulillah bulan ini di tengah pandemi seperti ini
Gak banyak orang lagi ngabuburit, gak banyak lagi orang kumpul-kumpul di mall, gak banyak lagi orang pergi, kalau biasanya itu kan udah pertengahan Ramadan tuh pusat perbelanjaan ya, pasar-pasar apa gitu yang jual baju segala macam penuhnya luar biasa. Sekarang mulai kosong ya. Tapi tetap ingat ya, kita punya kewajiban untuk memuliakan bulan ini, apalagi kita sebentar lagi masukin pada 10 hari terakhir Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita nih Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya gampang. Jadi ini sebenarnya nggak bisa diajarin sebenarnya kalau kita lihat. Cuman memang kenyataannya itu kita itu kadang-kadang saya tuh nggak habis pikir gitu lihat orang-orang zaman sekarang itu. Ya kalau kita bicara hidup sehat, Anda gini lah logikanya begini. Anda tiap hari minum air putih yang cukup, makan sayur yang cukup, makan buah, terus minumlah rempah rimpang itu, katakanlah entah jahe, kunyit, serai, apalagi kencur segala macam gitu kan, habatus sauda, minum madu, minum kurma. Kira-kira menurut Anda sehat nggak bakal tubuh Anda? Tambah lagi dengan protein, katakanlah makanlah ikan sedikit atau mungkin makanlah tempe sebagai sumber protein. Kira-kira sehat nggak? Jawabannya pasti sehat. Udah gitu aja lah gitu loh. Itu kan sebenarnya hal yang sederhana gitu kan. Jadi saat ini tuh makna makna kesehatan yang didapatkan dari banyak orang tuh udah nggak jelas lagi sehat. Jadi katakanlah ada sehat itu apa ya? Kalau saya membahasakannya sehat itu seimbang badannya. Yang masuk sama yang keluar sama. Ya, kenapa orang sekarang banyak obesitas? Ya karena emang yang masuk sama keluar nggak berimbang. Itu yang pertama. Kemudian kenapa banyak orang berpenyakitan dengan keluhan-keluhan yang luar biasa banyak? Karena yang masuk ke badannya itu bukan lagi dibutuhkan. Bukan lagi yang diperlukan oleh badannya, tapi lebih banyak diperlukan oleh lidahnya dalam bentuk rasa dan mungkin bentuknya yang indah segala macam. Itu kan masalah zaman sekarang. Ini ngerti dulu masalahnya kayak sekarang. Kita tahu kok, mengatakan boleh nggak makan nasi goreng? Nggak ada yang melarang nasi goreng dimakan, tapi ingat nasi goreng katakanlah kita tahu minyaknya, kemudian kalorinya tinggi, mineralnya kurang, vitaminnya kurang, enzimnya kurang. Kita tahu itu. Kalau tetap mau makan itu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk apa? Untuk dibakar kalorinya. Karena itu butuh exercise, butuh olahraga gitu kan. Dan kita tahu katakanlah satu piring yang katakanlah ada sayur-sayuran, ada buah-buahan yang katakanlah kita kasih dengan jeruk nipis, kita kasih madu, kita kasih garam sedikit, garam mineral gitu kan, sama kita kasih lada hitam misalkan gitu kan. Itu jauh lebih sehat, lebih baik, lebih full dengan mineral segala macam dibandingkan dengan nasi goreng. Kita tahu itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kan apa yang terjadi kalau kita kembalikan keseimbangan tadi Bapak sekalian, maka sebenarnya tubuh kita itu dokter terbaik dan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, ya. Kalau dia diberikan ya, pertama ya kesempatan. Kesempatan itu bentuk apa? Kayak puasa kayak begini. Puasa adalah detoksifikasi yang paling baik. Ya, detoksifikasi. Anda bacalah jurnal penelitian, udah terlalu banyak cerita tentang puasa. Mau mudah hamil, puasa. Mau turun kolesterol, puasa. Mau turun darah tinggi, puasa. Macam-macam penyakit-penyakit degeneratif itu bisa selesai insya Allah dengan puasa. Ya kasih dia waktu istirahat gitu kan. Maka Ramadan bulan istirahatnya perut, jangan terlalu banyak makan gitu kan. Kalaupun makan, tak usah banyak-banyak, secukupnya dan penuhin dengan haknya tubuh. Ya, kita akan bahas nanti apa saja hak-hak tubuh itu. Ya, hak-hak tubuh itu kalau kita penuhin Bapak-Ibu sekalian, maka subhanallah dia akan jadi ibarat kata gini lah. Anda punya mesin otomatis yang bisa mencetak kaos kaki misalnya gitu kan. Nah, mesin itu kalau kaos kaki lah, misalkan mesin pencetak makanan gitu kan. Nah, mesin itu bisa atau melakukan fungsi kerjanya kalau katakanlah di pos mesin itu ada beberapa kompartemennya gitu kan, di pos A, pos B, pos C, pos D, atau kan A, B, C, D itu dikasih oli atau mungkin dibersihkan, dikuatkan segala macam, baru dia bisa menghasilkan makanan tadi. Begitulah tubuh kita. Setiap tempat-tempat ini dia butuh hak. Dia punya hak. Ya. Maka Allah ciptakan ada sayuran dengan berbagai macam warna. Sayuran atau buah-buahan dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam rasa. Dan apapun bentuk Allah itu biasanya ada rasa semua di sana. Maka sebenarnya kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah di situ tadi Bapak-Ibu sekalian, maka subhanallah. Ya.
banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan kebaikan di situ. Ya, asal ngerti dulu. Jadi misalkan, bolehkah makan pizza? Boleh. Bolehkah makan nasi goreng? Boleh. Ada yang melarang? Bolehkah makan gorengan? Boleh. Bolehkah makan ini segala macam? Boleh aja. Tapi ingat, apakah yang kita makan itu bisa memberikan? Jadi kalau bahasa gini, yang kita makan itu dia akan ini Bapak sekalian, akan punya dua output. Either apakah dia akan memberi makan penyakitnya, penyakit yang adalah atau memicu penyakit, atau memberi makan penyakit yang dalam tubuh seseorang, atau dia melawan penyakit tadi. Contoh nih, misalkan orang yang misalkan kena kanker, ya, maka ketika dia makan gula pasir, maka gula pasir tadi menjadi makanan kankernya, gitu loh. Atau mungkin orang yang penuh dengan penyakit-penyakit autoimun, ya, atau mungkin bukan penuh, ada orang yang kena penyakit autoimun. Coba tanya orang autoimun, salah satu yang dilarang oleh dokter-dokter ahli gizi ketika mereka bicara tentang autoimun, maka mereka dilarang untuk mengkonsumsi produk tepung-tepungan atau sebut dengan gluten. Ini yang saya katakan tadi. Jadi kalau udah ngerti ini semua, maka kita ngerti. Kita harus mikir nih, kalau mau makan tuh mikir dulu sebenarnya. Yang saya makan ini kira-kira bikin badan saya makin fit, bikin badan saya makin sehat, atau cuma sekedar rasa aja. Kalau cuma sekedar rasa aja, maka apa yang terjadi Bapak sekalian, ya kita akan makan demi rasa, demi bentuk, demi penampilan, tapi nggak ada manfaatnya buat badan. Cuma sekedar memuaskan, ya kalau mungkin bahasa puncaknya itu hawa nafsu saja. Maka kita lihat nanti kenapa Ramadan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk makan kurma atau rutop. Ini kan ada perintahnya tuh. Nabi mengatakan, kalau Nabi SAW berbuka, beliau berbuka dengan rutop atau kurma basah. Kalau nggak ada rutop, beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, beliau berbuka dengan air putih. Itu. Dan demikian juga Maryam alaihissalam ketika beliau mau melahirkan. Allah juga menyuruh Maryam untuk makan rutop yang digoyangkan. Meskipun saya bingung juga nih bagaimana caranya menggoyangkan pohon kurma sehingga rutopnya jatuh. Itu pohon kurma kan gede gitu. Mungkin pakai bantuan malaikat kali, wallahu alam. Nah, jadi Bapak sekalian, begitulah yang kita pahami ya, sehingga mungkin ternyata apa nih isi kurma nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya pahamilah bahwa dalam tubuh manusia ini, ya yang diciptakan Allah ini Bapak Ibu sekalian, ada umat-umat juga. Ada umat yang mereka juga hidup di situ. Ya, saya nyebutnya umat, gitu kan. Umat-umat ini berupa apa? Berupa koloni-koloni bakteri-bakteri yang ada pada tubuh manusia. Kalau ada seorang dokter di Jepang namanya dokter Hiromisinya, ya dia tinggal di Amerika. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku itu judul The Miracle of Enzyme atau keajaiban enzim, banyak sekali buku-buku dia itu yang buat saya tuh out of box banget buat saya, ya karena emang konsep pengobatan dalam barat, ya konsep pengobatan barat yang di hal tersebut agak susah diterima. Jadi kalau namanya kolesterol, turunkan dengan obat. Ya.
Misalkan darah tinggi turunkan dengan obat. Meskipun dalam protokolnya ada lifestyle change, ya, perubahan gaya hidup, tapi masalahnya itu tuh nggak dipakai gitu loh. Yang ada tuh obat lagi, obat lagi, obat lagi. Ya, ada beberapa yang memang mengikuti pola-pola itu, makanya ada juga yang tidak. Jadi akhirnya pengen di sana, masyarakat pun akhirnya udah instan semua, akhirnya obat pengen instan, semua instan. Jadi otak pikirannya pun jadi instan semua. Gitu. Nah, kembali ke yang tadi Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang umat-umat tadi, ya, kalau kita lihat sebenarnya jadi dalam tubuh kita ini memang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam berbagai macam makhluk-makhluk lain gitu kan. Yang emang nggak bisa diteliti. Maka saya bilang tadi, kenapa? Coba pikir baik-baik. Kalau kita renungkan gitu kan. Kenapa Allah lebih banyak menciptakan tumbuhan dan sayuran atau sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan hewan-hewanan? Ya, kenapa lebih banyak itu? Memang kita disuruh makan itu lebih banyak gitu kan. Antara hewan ya dan katakanlah hewani sama nabati, banyak kan nabati yang Allah ciptakan. Lebih banyak pohon, lebih banyak tumbuhan, sayuran, lebih banyak itu daripada hewan. Tapi karena manusianya bawaan yang pengen makan daging terus ya tiap hari, akhirnya daging pun diimpor. Padahal daging atau satu tempat Bapak sekalian, makanan penduduk negeri itu ya, makanan penduduk negeri itu lebih cocok dimakan oleh makanan penduduk yang hidup negeri itu gitu kan. Contoh mungkin orang Indonesia makanannya Indonesia aja lah gitu kan. Kalau kita punya ikan Indonesia, daging Indonesia lebih cocok dengan ikan dengan orang di sini dengan karakternya, karena mereka memakan atau saripati tanah yang ada pada rumput mungkin atau mungkin ambil dari tanah seperti halnya ayam seperti itu tuh yang memang sesuai dengan karakter orang Indonesia gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah mulai mentadaburi ayat-ayat Allah seperti ini, maka Masya Allah ya, indah sekali dan gampang sekali menjaga kesehatan. Adanya puasa, ada berbekam ya. Kemudian ditambah lagi dengan kita mengenal umat-umat yang tadi yang ada pada diri kita itu gitu kan. Jadi umat-umat tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bakteri-bakteri yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di semua tempat di badan kita ini. Ya, di semua tempat badan kita ini ada bakterinya. Meskipun secara sains itu semua nggak bisa diteliti, mau teliti kayak apa. Makanya bakteri tadi Bapak Ibu sekalian, bakteri tadi itu punya makanan. Makanan-makanan mereka inilah yang sebenarnya kalau diasup oleh kita rutin gitu, kita mengasup makanan buat bakteri tadi, kita terus memberikan asupan kepada mereka ya, maka insya Allah kita akan sehat. Dan makanan terbaiknya mereka itu apa? Makanan terbaik mereka itu yang disebutkan dalam Al-Quran atau dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Tidak heran, saya tidak heran kenapa kurma itu bisa menjadi salah satu makanan terbaik buat pencernaan kita. Karena apa? Kurma prebiotik, gulanya cukup, ya. Ada gula di situ, ada serat, ada besi, ada asam aminonya pastinya, ya. Kemudian kurma juga mengandung zinc, macam-macam lah, kalsium, kalium segala macam ada pada kurma. Jadi akhirnya apa? Orang makan kurma tadi selain dapat rasa, dia juga memenuhi hak tubuhnya, khususnya pencernaan semua. Ya kalau Bapak Ibu lihat, jadi sebenarnya penyakit itu dasarnya, asalnya dari mana coba? Kalau orang bilang mah dari perut. Ya pertanyaannya, kalau mungkin tokoh Yunani kuno yang mengatakan bahwa semua penyakit itu berasal dari perut, betul. Tapi pertanyaan siapa yang mengatur perut, gitu kan? Siapa yang mengatur perut? Yang mengatur perut itu siapa? Hatinya kita. Contoh di depan saya sekarang, atau jiwa atau imannya kita. Di depan saya ini ada satu gelas ya, air madu, kasih jeruk nipis, kasih garam, mungkin sehatnya luar biasa. Sehat nggak? Sehat. Tapi karena puasa, hati kita stop. Nah, ini juga harusnya berlaku sebenarnya. Filosofi seperti ini tuh saat kita sedang tidak berpuasa. Jadi kalau lagi sedang berpuasa, pakai jiwanya, pakai hatinya, pakai imannya. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah nggak ke badan? Ada larangan nggak gitu kan? Contoh mungkin kalau Bapak Ibu lihat, coba lihat. Nanti coba beli deh sirup-sirup yang ada nyaman sekarang ini. Ya, ada peringatan minum sirup tapi ada peringatan. Apa peringatan di bawahnya? Jangan diminum untuk ibu hamil, menyusui anak-anak di bawah 5 tahun karena mengandung pemanis buatan. Itu pemanis buatan yang gulanya juga tidak kalah
banyak yang jadi sirup itu isinya cuma gula atau air sama gula, tambahkan dengan flavor. Itu kita tahu itu nggak sehat gitu kan. Tapi tiap hari Ramadan minum aja terus gitu kan. Padahal Anda beli air kelapa ya goceng lah 5.000 gitu kan. Air kelapa tuh yang utuh mungkin di tempat-tempat di kampung-kampung Mas Surabaya tuh 5.000 juga dapat mungkin gitu kan. 10.000 lah kata paling mahal. Kemudian Anda masukkan dalam mangkok, Anda potong-potong alpukat, Anda potong-potong kurma, kasih selasi dikit, kasih madu, kasih garam sedikit. Oh, Masya Allah, udah sehat. Bukan sehat, tapi nikmat, lezat, dan pastinya mengandung banyak komponen-komponen yang kita butuhkan. Kalau itu kita kerjakan di Ramadan seperti itu, sekali maka niscaya, saya katakan sekali lagi, niscaya kita akan lebih mikir untuk makan. Kenapa? Sebabnya kalau berlebihan dalam urusan makanan, maka otomatis terawihnya, isanya, bahkan bangun malamnya akan susah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bukan yang pertama. Yang kebalikan tadi Bos. Jadi si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman yang sehat tadi seperti katanya dokter Hiro misinya itu dia katakan sebenarnya tubuh dia membagi jadi 3 tuh, kuman baik kata dia gitu kan. Kuman baik, kuman netral sama kuman jahat kata dia katakan. Nah, jadi yang paling dominan justru malah kuman netral, paling banyak dia bilang persentasinya. Kuman netral ini bisa berubah menjadi kuman baik atau bisa berubah menjadi kuman jahat kata dia. Makanya kalau apa yang Anda makan tuh pilihannya 2 kata dia. Dia akan mengubah kuman netral ini menjadi baik atau mengubah kuman netral ini menjadi atau bergabung menjadi kuman jahat. Kata dia begitu dalam bukunya. Ya Masya Allah luar biasa. Ya ala kulli hal kan pendapat. Boleh-boleh saja berpendapat. Tapi kalau saya mengatakan itu bisa kita pakai aja. Tapi intinya apa? Semakin kita kuatkan si bakteri-bakteri atau koloni-koloni kuman tadi dengan makanan-makanan terbaiknya, maka subhanallah ya tubuh kita akan sangat powerful. Bapak Ibu sekalian, coba nanti ya buka puasa ini Anda bisa bikin makanan sederhana. Ambil sayur satu mangkok gitu kan, atau 1 piring cukup lah, nggak usah gede-gede. Potong-potong buah, potong-potong sayur yang mentah gitu kan, lalu Anda taburkan di situ jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, kasih lada hitam, kasih suiran kurma sedikit, makan udah kenyang itu. Udah cukup. Kenapa? Sinyal kenyang tuh yang ngasih itu mineral. Ya. Atau mungkin waktu lagi berbuka nanti Anda coba nanti ambil air kasih madu 1-2 sendok, kasih garam sedikit, seujungan jari aja Anda minum itu, Masya Allah, udah penuh badan itu, udah powerful. Apa tambah lagi dengan habatus sauda 2-3 kapsul udah cukup. Mau lebih powerful lagi katakanlah si sayuran buah tadi Bapak sekalian, ya Anda tambahkan alpukat, ada protein, Anda tambahkan lagi dengan tempe, mungkin tempe yang mentah, bukan tempe goreng ya, tempe mentah, atau tambahkan dengan tape, gitu. Masya Allah kan, luar biasa. Itu akan menjadi makanan buat bakterinya tadi. Bakterinya itu dapat makanan, Bapak Ibu sekalian. Bakteri dapat makanan, dan kalau bakteri tadi dapat makanan, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan sangat-sangat kuat imunitasnya. Apalagi ditambah lagi dengan pasukan. Jadi kayak ibarat kata gini lah. Anda misalkan lagi mau bersih-bersih rumah. Rumah itu ada 5 kamar misalkan, ya. Tapi yang bersihkan itu cuma 1 orang, 5 kamar 2 lantai. Kan lama bersihinnya. Maka kalau mau cepat maka tambahkan yang ngebersihin rumah, yang ngebersihin rumah tambahin. Misalkan tadi cuma 1, tambahkan jadi 4, tambahkan jadi 5 gitu kan, sehingga yang 2 kerja di atas, 2 kerja di bawah. Nah, tubuh kita tuh begitu. Kalau pasukan-pasukan ini itu lebih dikuatkan lagi Bapak-Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya. Lebih cepat bersih-bersih badannya. Siapa pasukan tadi itu? Pasukan tadi berupa bakteri-bakteri ya. Kita apa bisa mengasuh bakteri? Bisa dalam bentuk makanan-makanan fermentasi yang kita kenal dengan probiotik atau fermented food gitu kan. Makanya saya tidak heran kenapa kimchi itu diakui dunia sebagai salah satu makanan paling sehat di dunia. Indonesia sih dapat pengakuan, tapi untuk rendang, makanan paling enak di dunia. Gitu. Enak, tapi ya kita tahu rendang mah ya begitulah gitu kan. Saya juga suka rendang gitu kan. Tapi kalau makan rendang, Anda harus ada itunya, harus ada itu balancernya lah, penyeimbangnya berupa sayuran atau air atau apa, karena kan santan seperti itu. Nah, kembali. Jadi bagaimana cara memperkuat? Jadi ini bakterinya ada makanannya dan kuatkan lagi bakterinya.
Sebenarnya simpel aja sih. Tadi kalau ada yang saya jelaskan tadi, Bapak sekalian, yang tadi ada sayuran, ada buah beraneka warna, beraneka rasa, Anda kasih apa tuh namanya? Anda kasih apa tuh namanya? Madu, jeruk nipis, garam, tambah lada hitam atau mungkin cabai sedikit aja, itu subhanallah Bapak sekalian. Tambahkan lagi di situ apa? Boleh Anda tambahkan di situ cuka apel atau cuka lah. Karena itu cuka produk fermentasi. Atau kalau enggak, Anda tambahkan di situ tempe. Nah, gitu kan. Tempe potong masukin situ, maka subhanallah cukup. Mudah. Ya, mudah kita untuk mensuplai si bakteri. Apa yang terjadi bakterinya dikasih pasukan lagi dengan makanan fermentasi tadi dan dia dikuatkan dengan makanan tadi. Tapi masalahnya, ini dia masalahnya. Godaan gorengan, godaan karbo yang tinggi. Baru saja makan tuh 1 sendok, gorengan lewat. Gitu kan. Gimana mau sehat kayak begitu? Apa haram makan gorengan? Enggak ada yang haram. Semua mah halal-halal aja. Ya. Enggak ada yang melarang kok, tenang aja. Tapi pertanyaannya, kalau tiap hari makan gorengan, nggak ada beda dengan 11 bulan yang lain, kapan mau sehatnya? Dan menjaga kesehatan bagi kita itu sebenarnya kewajiban sebenarnya. Menjaga kesehatan badan kewajiban. Kenapa? Masya Allah Bapak sekalian, saya kemarin baru dapat informasi juga bahwa ternyata pemicu terbesar ya, pemicu terbesar si bakteri-bakteri tadi itu kan tubuh kita kan banyak bakterinya tuh. Ya, itu pemicu terbesar dia untuk kacau, kalau bahasa kita tuh disbiosis. Apa coba? Itu ternyata obesitas. Obesitas itu salah satu pemicu terbesar atau mungkin lemak-lemak dalam tubuh yang berlebihan. Salah satu pemicu si bakteri tadi ngawur-ngawuran gitu kan. Masya Allah kan. Maka Ramadan hari ini atau kali ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki atau umat-umat ini dengan cara mengkonsumsi tadi. Dan itu gampang kok sebenarnya. Ya. Bapak Ibu praktekkan saja, katakan mulai kurangi nasi putihnya, tapi kita perlu tetap makan karbo. Dokter makan karbo, dokter makan nasi nggak di rumah? Makan, tenang aja, tapi nggak banyak. Ya, kalaupun kalau saya makan, saya memilihnya nasi kuning atau beras coklat, gitu kan. Atau nggak kalau beras merah atau beras-berasnya. Atau kalau nggak makan nasi juga nggak apa-apa, bisa makan kentang, bisa makan apa. Yang penting kita sudah membiasakan untuk tidak bergantung pada nasi, tapi kita tetap butuh karbo ya, ingat. Gula pasir Anda kurangi, Anda ganti sama gula singkong boleh, atau mungkin dengan gula aren boleh, atau misalkan madu juga boleh. Itu semua Allah kan gampang, mudah, Masya Allah kan. Mana lagi tepung-tepungan ya, coba mulai mengurangi produk tepung-tepungan. Bagaimana caranya? Jangan beli, gitu loh. Ketika Anda lewat katakanlah di yang jual gorengan, ya sudah kemarin udah beli kok, gitu. Gitu terus ngomongnya gitu. Atau Anda kemarin kok udah beli gitu kan. Tiap hari lewat itu beli lagi, kapan mau sehat gitu kan. Gitu ya. Sedangkan produk-produk olahan minyak sawit itu kan semakin dipanaskan minyaknya semakin teroksidasi, semakin berubah menjadi lemak trans namanya. Ya, itu jadi minyak-minyakan. Itu semua simpel kok. Nah, apa yang Anda konsumnya tadi salah satu caranya saya jelaskan tadi. Habis itu boleh makan nggak? Boleh, nggak ada yang larang. Boleh makan nasi nggak? Boleh. Saya bukan melarang makanan nasi, siapa juga saya gitu. Tapi intinya apa? Karbonya dikurangi deh kalau mau sehat. Karena memang salah satu menu yang bikin bahagia sel adalah tinggi protein dan rendah karbo. Bukan nggak ada karbo ya. Jadi misalkan Anda, misalkan makan sup lah. Let's say sup ikan. Sup ikan itu Anda ambil satu potong, kemudian Anda pakai nasi nggak apa-apa, 1-2 sendok makan. Bukan centong. 1-2 sendok makan, subhanallah kan sangat powerful buat badan kita. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan nggak terlalu banyak makan, tapi sekali makan berkualitas, kita nggak perlu banyak makan, teman-teman sekalian, insya Allah. Ya, karena apa? Lemah iman kita kalau banyak makan. Dan para salafus soleh memang mereka sangat menjaga hal seperti ini. Mereka bahkan lebih memilih untuk lebih banyak puasa daripada banyak makan. Maka Ramadan ya harusnya menjadi bulan kita untuk lebih banyak lagi memuaskan panglima kita berupa kolbu ini, jiwa kita, hati, pikiran, iman kita dengan itu, subhanallah ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah hampir jam 11. Mungkin sedikit kalau ada mau tanya jawab, ya kita sedikit tanya jawab dari apa yang saya sampaikan ini. Demikian mungkin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Dr. Zaidul. Nah,
Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yatim mandiri dimanapun Anda berada, telah kita saksikan dan simak bersama ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, dokter. Ini ada dari Mbak Mei Astuti dari Surabaya. Assalamualaikum dokter, pertanyaan saya, riwayat suami kena liposarkoma, nempel di ginjal, jadi ginjalnya diangkat tinggal satu. Sekarang tumbuh lagi, nempel di aorta. Makanan apa yang harus dikonsumsi dan jenis makanan apa yang harus dihindari? Terima kasih dokter untuk pencerahannya. Saya akan ikhtiar untuk menjaga kesehatan suami saya. Iya, baik. Bismillah. Yang jelas sih ya, yang namanya penyakit Bapak sekalian takdir ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan semoga ibu ya, khususnya suami ibu, disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan apapun bentuk sarana prasarana yang kita lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan sembuh. Maka mintalah pada Allah dengan menggunakan pertama ikhtiar langit. Ikhtiar langit itu apa sih? Perbanyak sedekah, perbanyak sholat malam, ya, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, termasuk juga badannya diruqyah, menggunakan air nanti diminum, kemudian itu salah satu ikhtiar langit, atau silaturahim, ya, membuka keberkahan kepada keluarga, itu ikhtiar langit, Bapak sekalian. Taubat, minta ampun sama Allah, itu dulu dikerjakan. Fokus dulu ke situ, ya. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih, liposarkoma, salah satu keganasan lemak. Maka apa yang kita kerjakan ya? Salah satu syariat diperintahkan atau dijanjikan oleh Nabi SAW adalah berbekam. Maka mulai rutinkan berbekam pada titik-titik sunnah, insya Allah. Ya, di Surabaya itu ada salah satu sahabat saya, kliniknya namanya Mugi Barokah, ya, Pak Abdul Hamid. Ustadz Hamid Arif. Ya, itu nanti bisa datang ke situ, ketemu beliau. Beliau seorang yang insya Allah cukup kompeten ya. Bapak Ibu mungkin bisa datang ke sana, nanti mungkin dikasihkan nomornya ke beliau untuk berobat ke Ustadz Hamid Arif. Kemudian apalagi, kalau saya pribadi sih ya, puasa adalah salah satu bentuk metode yang paling baik untuk memperbaiki ini. Cuman apa yang kita kerjakan untuk memberi asupan pasukan pembersihnya, ini yang luar biasa. Salah satu Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu, Bapak yang mungkin bisa kerjakan adalah mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa itu salah satu air yang sangat baik untuk detox, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Coba Bapak mulai mengkonsumsi jenis-jenis sayuran yang sifatnya namanya cruciferous. Cruciferous itu sayuran detox. Contohnya ya, contoh paling gampang tuh brokoli. Ya, brokoli itu bisa Anda blender ya nanti, ya Anda blender, Anda minum jusnya, itu insya Allah akan membantu juga. Kemudian tambahkan lagi dengan salah satu sumber antioksidan yang terbaik dari ramuan kunyit, serai sama jeruk nipis, yang saya di Instagram saya sebutnya Ultimate Kunyit. Itu Bapak Ibu bisa coba juga itu nanti di sana, insya Allah juga membantu ya. Tambahkan lagi dengan habatus sauda, dan kalau nanti bisa dapatkan probiotik, coba dapatkan probiotik untuk membantu keseimbangan pencernaan Anda nanti. Mungkin bisa Bapak Ibu atau Anda yang bertanya ini mungkin bisa konsultasi langsung ya, karena ini kan penyakitnya cukup berat. Mungkin bertanya ke mungkin Ustadz Hamid nanti ya, untuk diperiksa juga nanti insya Allah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah sembuhkan Ibu Bapak ya. Allahu a'lam. Amin, amin. Jadi begitu ya Mbak Mea Stuti, semoga juga menjadi penggugur dosa untuk suaminya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari Mbak Iva dari Sidoarjo. Pertanyaannya adalah, dokter, saya tahun ini sudah menikah selama 4 tahun dengan suami, tapi belum diberi keturunan. Mungkin ada terapinya yang lebih detail dengan doa apa yang harus diperbanyak untuk diamalkan. Jazakumullah khair. Monggo dokter. Ya, jadi pertanyaan ini sudah terlalu sering dan terlalu banyak sih. Mungkin saran saya, Ibu coba kalau Ibu punya akun Instagram, masuk ke Instagram saya, di situ banyak ilmu. Itu ada 3.500 postingan yang Anda bisa lihat nanti di situ. Salah satu tentang kehamilan ini. Itu mungkin scroll sekitar 3 bulan yang lalu pernah saya tulis itu. Itu ibu-ibu yang bahkan bukan yang 4 tahun, ada 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu subhanallah. Ternyata dengan memperbaiki pola makan, itu detailnya mereka jelaskan di situ. Ya, mungkin habis waktu, tapi nanti Ibu mungkin bisa baca di situ, dan beberapa akun-akun support dari saya, dari ibu-ibu yang merapikan tulisan saya. Ada kayak Ibu Sulistiowati, ada Bu Elhanan, Bu Intan namanya itu di Aceh. Kemudian ada siapa lagi tuh, Dapur Ciko, segala macam. Ada beberapa tuh
Ya mungkin Ibu bisa baca, nanti coba lihat postingan saya mungkin rajin, di situ ada tuh keterangannya. Dan itu detail, mereka jelaskan dengan sangat detail apa yang dimakan, apa yang dikurangi. Masya Allah dengan izin Allah, dengan ikhtiar itu Allah kasih Allah anugerahkan kepada mereka kehamilan. Ya bahkan yang jauh lebih berat dari keadaan mungkin maaf Ibu ya. Ada yang dengan penyakit, itu subhanallah ketika mengubah pola makanan itu subhanallah ya Masya Allah. Itu ternyata begitu mudah Allah kasih kehamilan untuk mereka. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair dokter. Ini masih lanjut ya dokter ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad dari Surabaya. Dokter, saudara saya laki-laki usia 33 tahun. Sudah setahun ini ada gangguan syaraf di bagian otak kecil yang menyebabkan badan tidak seimbang saat berdiri, seperti berjalan di kapal katanya. Dan tangan kanan agak gemetar tapi hanya saat mau menulis atau memegang barang. Mohon solusinya dokter untuk herbal dan terapinya. Seperti apa ini? Ya, kalau saya saran sih ya, kalau untuk case-case yang hubungan dengan kepala ini, salah satu yang terbaik yang mungkin Bapak bisa kerjakan adalah berbekam. Ya, berbekam itu nanti mungkin kepalanya dicukur dulu ya rambutnya, nanti bisa dilakukan titik-titik pembekaman di kepala, itu insya Allah akan sangat membantu sekali ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa jenis ciptaan atau tumbuhan-tumbuhan ciptaan Allah ini yang memang dia baik sekali untuk memperbaiki otak ya. Contoh mungkin kayak pegagan. Coba mulai Bapak mengkonsumsi pegagan ya. Mungkin tidak mesti dalam bentuk teh, tapi kalau Anda bisa dapat yang rumputnya, rumput pegagan itu atau daun pegagan tuh dijadikan lalapan juga bagus ya. Itu juga memperbaiki sel-sel otak. Tambah lagi nanti dengan dengan zaitun atau beberapa jenis ya. Zaitun ini mungkin minyak ya, atau beberapa jenis kacang-kacangan yang menguatkan juga ya, seperti pistachio ya. Pistachio itu juga insya Allah akan membantu. Tambahkan dengan kurma dan air kelapa juga insya Allah membantu. Jadi mulai seperti itu dan rutinkan berbekamnya, termasuk di ruqyah juga akan sangat membantu ya. Ruqyah itu bukan buang jin aja sih ya, tapi dia menguatkan juga, menguatkan sel-sel kita. Jadi membaca Quran itu juga bukan hanya sekedar cuma buang jin, tapi itu juga menguatkan badan kita, tubuh kita. Demikian mungkin Allah alam. Baik dokter. Dan mungkin ada tips singkat dokter. Ini ada pertanyaan, dokter, bagaimana caranya agar sahur kita itu betul-betul full manfaat? Seperti apa ini dokter? Iya, sebenarnya sih gini Pak Abu. Jadi pola pikir yang kita bangun itu sebenarnya nggak usah mikirnya itu harus banyak makan. Kita makan tuh berkualitas atau mengasup sesuatu yang berkualitas udah cukup. Contoh ya. Ini saya pernah ceritakan. Kecuali Anda ada penyakit khusus ya. Tapi kalau secara umum kita yang biasa-biasa aja, normal-normal aja, maka coba deh ambil 2 sendok makan madu. Ya. Dan madu tadi Anda masukkan 2 sendok makan madu tadi Anda masukkan dalam air mungkin ya 300-400 ya, 300 ml lah. Air campungin ke situ. Lalu Anda makan habatus sauda 3 butir. Ya, 3 butir habatus sauda sama 1 sendok makan zaitun. Coba makan itu, habis itu Anda makan buah. Anda makan buah sedikit, ya mungkin beberapa potong buah, ya udah cukup itu. Coba aja kerjakan. Dan itu waktu tahun lalu saya pernah bikin postingan tentang itu, dan ternyata Masya Allah justru malah badannya powerful banget. Kenapa? Ada lemaknya, atau mau makan kurma juga nggak apa-apa, 3 butir gitu kan. Ada lemaknya, ada asam aminonya, ada airnya, ada seratnya. Masya Allah, ada gula buahnya, glukosanya, komplit semua di situ. Nggak perlu katakanlah kita makan yang banyak di sana loh sekalian. Dengan makan yang secukupnya, bahkan kayak begitu saja, catatannya ya, kita tidak ada, atau mungkin dengan catatan kita badannya normal-normal aja. Ya. Nah masalah itu cukup insya Allah ya. Sehingga kita mulai membiasakan untuk tidak banyak makan ya, waktu sahur ataupun waktu berbuka. Wallahu ta'ala alam. Ya, jazakumullah khair dokter. Ini ada pertanyaan dari Mr. Fai, dokter mohon disebutkan makanan yang baik untuk penderita diabetes karena bapak saya suka ngeyel. Nah kalau ngeyel kasih tahu ya nggak bisa tuh ya, ngeyelnya diobatin dulu. Oke. Yang pertanyaannya mau sehat atau nggak? Maksudnya kalau mau dipaksain juga kalau nggak mau makan ya piye Jal?
Yang jelas ya, salah satu makanan paling bagus ya untuk orang diabetes itu pahitan. Coba bapaknya disuruh makan pahitan. Kalau mau. Ya. Makan aja ngeyel. Kalau lagi pahitan. Susah toh. Iya dokter. Nggak gini lah, tapi juga... salah satu mungkin tips saya tuh mungkin suruh nonton video saya deh. Karena nih, Bapak sekalian nonton video-video tips saya coba pertontonan sama beliau. Siapa tahu dari situ beliau dapat inspirasi gitu kan. Siapa tahu. Karena ada beberapa ibu-ibu tuh pernah cerita, dok ini ibu saya ini ngotot banget padahal ibu udah tua. Ada ibu-ibu pernah cerita ke saya, lihat di Instagram saya kan. Ibu udah tua itu, ibunya udah kurus, akhirnya ngikutin dokter nggak mau makan nasi gitu kan. Ya, saya bukan melarang karbohidrat, tapi nasi putihnya yang saya coba katakan coba dikurangi gitu loh. Jadi ada beberapa jamaah-jamaah fanatik gitu. Yang mereka ini akhirnya ngikutin semua gitu kan, nggak ngelihat keadaan. Jadi kayak orang tua ada makan aja lah, tapi jangan berlebihan gitu loh. Gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dokter berkaitan dengan madu. Dari Sundewi Himar Wahid. Dokter, saya kalau makan atau minum madu asli suka gatal-gatal dan pusing. Itu kenapa ya dokter? Nggak tahu saya kenapa. Oh, okay. Tapi ya salah satunya ya mungkin ya paling mungkin saya kalau ditanya kenapa nggak tahu, karena misteri tubuh kita ini tiap orang itu beda Pak Bu. Ya, tiap orang ketika minum ini mungkin beda reaksinya, ini beda reaksinya. Yang paling paham kita. Cuman kalau saran saya diubah aja cara minumnya. Misalkan minum madunya campurkan dengan air putih, diencerkan, kemudian tambahkan garam, itu juga bisa. Itu salah satu caranya sih ya. Jadi nggak langsung madunya langsung diminum. Ya seperti itu. Itu mungkin membantu. Tapi kalau ditanya kenapa, wallahu alam. Kita terlalu banyak misteri di barang kita ini, kita belum tahu. Ya wallahu alam. Ya. Baik dokter, dan ini di sini juga banyak testimoni yang mengucapkan terima kasih setelah mengikuti sarannya dokter Zaidul. Ini salah satunya ada yang berat badannya kembali ideal ya, Masya Allah. Dan juga ini berikutnya, kalau gula pasir dan gula merah aman mana dokter? Jika tidak ada madu untuk pemanis, seperti apa ini dokter? Kalau gula merah yang dimaksud adalah gula merah yang kiloan di pasar sih ya, yang bentuknya kotak bulat-bulat gitu tuh yang biasa dipakai buat rujak, itu saya tidak sarankan. Karena setahu saya itu juga sudah cukup banyak tambahan gula pasirnya. Tapi kalau yang Anda maksud gula merah ini adalah gula aren atau gula kelapa, nah itu oke. Kalau gula aren atau gula kelapa itu oke. Jadi gula nira gitu kan, itu yang betul-betul diambil dari pohon, kemudian mereka panaskan segala macam, itu oke. Tapi kalau gula merah yang dipakai biasa di rujak-rujak itu tuh setahu saya itu juga udah banyak campurannya karena terlalu murah. Kalau gula aren atau gula merah kan, gula aren atau gula nira kan harganya relatif tidak semurah gula merah ya. Kalau gula pasir jangan dibahas lah, sudah gitu loh. Baik dokter. Ini ada pertanyaan menarik ini dokter. Dokter, alhamdulillah saya sudah mengurangi gula, beras putih, tepung, dan minyak sawit kurang lebih selama 6 bulan. Alhamdulillah, badan saya terasa ringan. Cuma dokter, saya jadi sangat kurus. Apakah ini baik? Iya. Indikator kurus atau tidak itu Bapak Ibu mungkin bisa lihat di salah satunya sih, mungkin pakai body mass index atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nanti hasilnya berat badan bagi tinggi badan. Nanti coba di browsing aja tuh, ada tuh. Nanti bisa ketahuan kira-kira Anda tuh masuk kategori normal atau underweight atau overweight. Itu ketahuan tuh. Nanti kalau nggak salah range-nya itu 18 sampai 23 atau 24 itu normalnya. Nanti bisa lihat situ. Baru kita bisa mengatakan kita kurus atau tidak, gitu kan. Tapi ada yang lebih buat saya pribadi sih ya, buat saya pribadi itu saya lebih tidak menggunakan patokan itu aja karena gini. Ada orang A dan B ya. Dua-duanya beratnya 50 kg. A 50, B 50. Tapi A ini Bapak sekalian lemak total di badannya lebih dari 30%. Sedangkan B, lemak totalnya itu di bawah 20% atau 20%.
Ini beda cerita nih orang dua kayak begini. Ya, dengan berat badan yang sama tapi ini tubuhnya banyak lemak, ini banyak daging. Nah, gitu loh. Kan beda tuh. Jadi kurusnya kita itu ketika Anda sudah merasa kurus, coba dicek. Ini terlalu kurus atau enggak? Kalau terlalu kurus, maka Anda harus loading protein lagi, nambah loading protein. Ya, misalkan kayak apa tuh namanya, tempe, mungkin alpukat, atau ikan-ikan, atau daging-dagingan. Dan karbonya juga di loading lebih banyak. Tapi harus Anda cek dulu, kira-kira kategori normal atau tidak. Tapi kalau saya lebih memilih yang ini, jadi memilih yang bagaimana beratnya katakanlah bisa jadi beratnya stabil kayak dulu, ya, tapi nggak banyak lemaknya, banyak dagingnya. Itu memang harus dilatih, ototnya harus dilatih, ya, dengan olahraga, dengan exercise gitu kan harus dilatih. Jadi kalau udah kekurusan menurut Anda, coba subjektifnya diubah menjadi objektif dengan Anda ukur. Tapi kalau saya, selain diukur tadi, Anda harus lihat juga nih, ototnya itu berisi nggak gitu kan. Kayak saya sekarang merasanya tuh, saya kemarin sempat nanya ke istri gitu kan, ini Masya Allah kenapa baju saya jadi cingkrang semua, baju kaos gitu kan. Ya, ternyata memang ya bahu menurut saya gitu kan, kayaknya bahu saya tuh melebar gitu kan. Akhirnya baju aja cingkrang, jadi otot tuh jadi lebih bertambah gitu kan, seperti itu. Ya. Baik, dokter. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Syafra Rila. Dokter, mohon dibantu share makanan sehari-hari untuk perempuan penderita kista. Seperti apa ini, dokter? Kalau nggak salah pernah saya share di Telegram sih ya. Ini karena memang kondisinya gini Pak Bu. Kalau saya pribadi itu tidak terlalu mengkultuskan jadwal makanan sih ya. Yang jelas gini, kista pada perempuan Anda harus tahu penyebabnya apa. Salah satu penyebab kista itu kan adalah ketakseimbangan hormon. Nah, hormon itu Anda dapat dari mana dulu gitu kan? Atau ketakseimbangan pada pencernaan. Hormon Anda harus tahu, Anda dapat dari mana. Misalkan nih, banyak makan ayam-ayam atau mungkin daging, produk daging yang ada suntikan-suntikan hormonnya. Itu juga bisa. Kemudian tepung-tepungan, saya sering sampaikan tepung-tepungan. Apalagi produk-produk mie instan, itu olahan dalam bentuk tepung itu stop dulu lah itu loh. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya pola-pola itu sudah banyak saya share ya. Pagi makan apa, siang makan apa. Ya contoh mungkin pagi Anda makan minum air madu, mungkin jeruk nipis atau mungkin ultimate kunyit juga bisa, makan kurma, ya makan minyak zaitun ya, sedikit beberapa potong buah gitu udah cukup sebenarnya. Nanti siang baru makan. Nah, makannya diganti dengan nasi merah atau nasi coklat gitu kan, atau beras coklat. Gitu kan. Karena ada tambahan situ, ada ikan-ikanan gitu, ada sayurnya juga. Ya, ada pedesnya sedikit sudah cukup. Nanti malam ya baru makan buah lagi. Ya, lama-lama akhirnya apa? Lemak-lemak di badannya mulai hilang dan kistanya sebenarnya bisa hilang dengan sini. Itu udah banyak banget testimoni yang saya dapatkan tuh ketika mengubah pola makan itu bisa berubah. Salah satunya itu. Intinya apa? Kurangi makanan-makanan olahan. Tepung dikurangi ya, kemudian nasi putih itu dikurangi ya, ganti dengan karbo yang sehat, minyak-minyakan dikurangi, makanan-makanan yang kecenderungannya ada tinggi dengan produk-produk yang mengandung hormon gitu kan itu dikurangi juga. Nah, itu salah satunya sih ya. Kemudian seafood ya, atau mungkin yang kontaminasi dengan logam berat, dengan laut yang tidak sehat itu juga dikurangi, atau mungkin di stop, cari yang sehat-sehat aja lah gitu kan. Kemudian sayur atau buah-buahan juga yang berpotensi untuk terkena pestisida itu juga di stop. Karena memang kebanyakan yang ada pada tubuh orang-orang yang kena seperti ini itu adalah tadi produk-produk tadi, kebanyakan yang saya perhatikan ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, saya kira mungkin cukup, sudah 11/4 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah. Dan lagi-lagi saya berpesan buat diri saya pribadi dan teman-teman semua, sahabat yatim mandiri atau apapun lah istilahnya gitu ya, mari kita jadikan momentum 14 hari ke depan Ramadan ini menjadi momentum untuk memberikan asupan lebih banyak untuk jiwa, kolbu, iman kita dibandingkan dengan sibuk dengan urusan makanan, minuman ya. Kita mari lebih banyak lagi bertadabur atau berkhalwat dengan Al-Quran, dengan Allah pastinya, dengan ibadah-ibadah kita, sehingga nanti makanlah secukupnya untuk sekedar menegakkan tulang-tulang sulubi kita, sehingga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik yang belum pernah kita rasakan meskipun di tengah wabah seperti ini. Dan selalu katakan pada Allah, ya mintalah dikuatkan agar tulang-tulang kita, otot-otot kita, badan kita untuk bisa beribadah ya.
Karena nggak perlu makan banyak untuk beribadah, cukup sekedar makanan secukupnya. Kalau Allah berkehendak dengan kekuatan dari Allah, maka kita bisa bangun malam, kita bisa baca Quran yang bisa menguatkan jiwa dan raga kita. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.